Halo Bapak dan Ibu, juga teman-teman semua yang sedang mendengarkan atau menonton podcast ini. Selamat datang di podcast KKN PPM UGM Kota Batu Bumi Aji tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rahma Istiqomah. Saya salah satu tim dari KKN Bumi Aji, Desa Gunung Sari, Subunit 3. Di sini saya akan memberikan penjabaran mengenai program saya, yakni sosialisasi secara singkat mengenai pengenalan kelembagaan di sektor pariwisata, khususnya di Desa Gunung Sari yang sedang berfokus pada pengembangan pariwisatanya. Nah, sesi pengenalan kelembagaan di sektor pariwisata ini akan disampaikan dengan 4 topik utama. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah pilar pengembangan masyarakat, yang ketiga adalah penguatan kapasitas pariwisata melalui kolaborasi berbasis kelembagaan dan komunitas masyarakat, dan yang ketiga dan yang terakhir adalah inovasi kelembagaan. Nah, kita memasuki sesi yang pertama, yakni sesi pengenalan. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui mengapa kelembagaan atau pembangunan kelembagaan ini menjadi penting untuk dibangun, penting untuk dibentuk, karena ada beberapa faktor di mana desa ini kemudian membutuhkan terbentuknya kelembagaan desa yang bertugas untuk mengatur struktur atau menjadi bagian yang bisa melanjutkan apa yang telah dibangun atau dikembangkan di desa tersebut. Nah, kelembagaan menjadi penting karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya revolusi desa. Selama beberapa tahun belakangan ini, desa telah melakukan transformasi menjadi daerah yang mampu memberdayakan sumber dayanya sendiri, didukung oleh undang-undang desa yang memberikan keleluasaan desa untuk mengembangkan dirinya. Jadi selama beberapa tahun terakhir memang ada fenomena di mana desa-desa telah mampu untuk membuka dirinya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa ini loh ada desa yang bisa mengembangkan dirinya, atau desa yang memiliki keindahan wisata alam yang bisa dikunjungi oleh masyarakat secara luas. Nah, faktor yang kedua, adanya desa yang terdigitalisasi. Revolusi digital dan kemunculan internet telah menyebabkan desa berkembang dan tidak lagi relevan dengan stigma terbelakang, karena banyak sekali desa-desa yang telah mampu memperkenalkan potensinya melalui digital, melalui proses-proses yang terdigitalisasi melalui internet, yang akhirnya menjadi tujuan wisata yang banyak dikenal melalui proses digitalisasi tersebut. Nah, jadi internet dan juga teknologi modern memang memiliki dampak yang luas bagi desa untuk bisa mengimprove, mengembangkan dirinya, untuk bisa membuka dirinya lebih luas kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, adanya pengembangan dan kemajuan sumber daya alam. Desa kini telah mampu mengembangkan dirinya melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan wisata dan juga UMKM. Nah, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dibentuk kelembagaan, agar apa yang telah dibentuk atau apa yang telah berhasil dibangun di desa ini bisa terus berkelanjutan. Nah, kemudian kita akan menjelaskan atau mengetahui apa aja sih objek dan produk wisata yang biasanya ditawarkan di desa-desa yang memang sedang mengembangkan potensi desa wisatanya. Yang pertama adalah pemanfaatan keindahan alam. Seperti yang kita ketahui, desa-desa di Indonesia memang kaya sekali dengan keindahan wisata alamnya, baik itu wisata alam yang berbentuk alami atau wisata alam yang dibentuk buatan. Nah, pemanfaatan keindahan alam ini pada akhirnya membuat desa-desa menjadi desa wisata, di mana masyarakat mulai berduyun-duyun datang untuk menikmati pemandangan yang ada di desa tersebut. Nah, yang kedua adalah keunikan tata ruang. Keunikan tata ruang juga menjadi salah satu hal yang kemudian dijadikan desa untuk menarik perhatian para wisatawan, di mana munculnya tata ruang yang dinilai unik ini bisa berbentuk dari mungkin punden atau alun-alun atau lain sebagainya, yang bisa menarik para pengunjung untuk datang karena dinilai memiliki
kekhasan atau keunikan sendiri. Nah, yang ketiga adanya seni dan corak lokal budaya. Seni dan corak lokal budaya ini memang sangat berbeda jenisnya antara desa satu dan desa yang lainnya. Dan inilah yang akhirnya menjadikan desa-desa menjadi tempat-tempat yang unik untuk belajar mengenai corak lokal budaya setempat. Nah, ini bisa dijadikan juga untuk menarik para wisatawan datang ke sana. Nah, yang keempat adalah adanya produk teknologi inovasi. Baik produk teknologi inovasi ini bersifat teknologi tradisional maupun teknologi yang telah mengembangkan inovasi modern. Ya, ini bisa menarik juga perhatian seperti contohnya adalah desa-desa yang memiliki inovasi dalam membajak sawah atau dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima adalah pengetahuan dan produk budaya lainnya. Nah, ini contohnya adalah seperti pengetahuan tentang subak yang ada di daerah Bali. Subak ini adalah sistem pengairan yang ada di Bali. Pengetahuan dari masyarakat ini kemudian menjadi sesuatu yang unik dan juga bisa mendorong wisatawan untuk datang ke sana, entah itu untuk mempelajari pengetahuan mereka atau melihat produk apa yang telah dihasilkan dari pengetahuan masyarakat tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, dari penjelasan mengenai objek dan produk wisata tadi, kita bisa mulai memetakan apa saja potensi produk atau produk wisata yang bisa dihasilkan dari Gunung Sari. Nah, seperti yang kita ketahui, memang Malang, khususnya daerah Bumiaji ini memang memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan produk wisata, seperti pemanfaatan keindahan alam. Kita tahu banyak sekali deretan pegunungan yang sangat indah pemandangannya. Ada keunikan tata ruang juga yang ada di Malang, kemudian ada seni corak lokal budaya yang juga berasal dari Malang. Banyak sekali yang ada di desa atau di desa Gunung Sari yang bisa dimanfaatkan potensinya oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang mempertanyakan siapa sih sebenarnya pelaku dari wisata desa tersebut, siapa sih orang-orang yang bisa menggerakkan atau menjadikan desa ini menjadi lebih berdaya. Nah, dari beberapa sumber yang telah dikumpulkan tentang wisata-wisata atau desa yang telah berhasil membentuk dirinya menjadi desa wisata, beberapa pelaku wisata ini memang dominan muncul di berbagai desa yang telah berhasil mengembangkan wisatanya. Yang pertama adalah pemuda, kaum muda yang kreatif. Nah, seperti yang kita ketahui, pemuda saat ini memang memiliki banyak sekali kemajuan, banyak sekali fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bisa memperkenalkan potensi desanya melalui sosial media, melalui tulisan di blog atau dan yang lain sebagainya. Nah, pemuda ini memang sebagian besar membawa kunci perubahan di desa-desa wisata, di mana mereka memiliki ide-ide yang kreatif. Mereka mengetahui pasar yang diinginkan masyarakat itu seperti apa, tren seperti apa yang tengah hadir di masyarakat di bidang wisata. Nah, pengetahuan dari para pemuda ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan solusi atau ide pengembangan desa selanjutnya. Seperti apa corak yang ingin dibangun dari sebuah desa. Yang kedua adalah kepala desa dan juga perangkat desa. Nah, para pejabat desa ini memiliki peran penting juga dalam memberdayakan desa atau membangun desa, karena kebijakan-kebijakan dari kepala desa dan juga para perangkatnya ini akan berpengaruh pada pembangunan desa juga. Bagaimana kebijakan mereka nantinya, keberpihakan mereka ada pada rakyat atau tidak. Nah, dari kepala desa dan perangkat desa ini banyak sekali kebijakan-kebijakan mengenai desa wisata yang bisa dikembangkan. Mereka juga bisa menjalin relasi baik di tingkat nasional maupun relasi bersama mitra-mitra perusahaan yang mendukung pengembangan desa pariwisata. Yang ketiga adalah komunitas perempuan. Nah, ibu-ibu ini kekuatannya tidak bisa diremehkan ya, karena di beberapa desa wisata yang telah berhasil,
komunitas perempuan menjadi salah satu bagian yang krusial, karena ternyata para perempuan ini menjadi kekuatan yang dominan untuk melanjutkan atau membentuk wisata-wisata di daerahnya, seperti yang ada di contohnya adalah di Desa Serandakan yang ada di Bantul, di mana para perempuan ini membuat semacam taman bunga matahari yang sangat menyedot perhatian masyarakat secara luas, baik itu di dalam daerah Bantul atau di luar Bantul. Nah, komunitas perempuan ini bisa menjadi sangat solutif untuk mengembangkan desa wisata. Nah, yang keempat adalah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Nah, kelompok ini memang sengaja dibuat untuk bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di desa. Kelompok sadar wisata ini memastikan keberlanjutan dari program atau wisata yang telah diinisiasi oleh masyarakat. Jadi Pokdarwis ini semacam yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dari produk atau objek wisata yang dibentuk dari desa, salah satu desa. Nah, yang kelima adalah pelaku usaha. Nah, ini biasanya memang wisata-wisata yang dihandle secara pribadi atau dimiliki oleh mereka yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Nah, yang keenam adalah kelompok sejenis dengan konteksnya. Maksudnya di sini adalah kelompok-kelompok yang memang ya lembaga-lembaga yang juga dibentuk dalam artian bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan pariwisata yang ada di desa. Nah, selanjutnya kita memasuki topik yang ketiga, yakni topik yang kedua, yakni pilar pengembangan masyarakat. Nah, mengapa pilar pengembangan masyarakat ini penting untuk dibahas? Seperti yang kita tahu, ada dimensi perubahan, baik secara sosial maupun dalam konteks perubahan pemanfaatan potensi desa yang mendorong pemaksimalan pengembangan masyarakat. Nah, jadi setidaknya di sini ada 3 pilar yang bisa mendorong pemaksimalan pengembangan masyarakat. Yang pertama, ada proses-proses yang terjadi di masyarakat. Nah, proses-proses dalam arti adalah proses membangun desa menjadi desa yang berdaya. Ini membutuhkan komunitas membangun atau kelembagaan yang membangun. Nah, maksudnya di sini adalah komunitas yang secara langsung dibentuk untuk bisa fokus mengembangkan desa-desa ini menjadi desa-desa yang sudah dimaksudkan sebelumnya, menjadi desa wisatakah, atau desa UMKM-kah, atau desa yang lain sebagainya, atau desa sadar energikah, seperti itu. Nah, komunitas membangun ini terdiri dari berbagai macam lapis, baik itu dari pemuda, dari kepala keluarga, baik dari perempuan, laki-laki, atau kelembagaan yang memang diperuntukkan oleh untuk komunitas budaya. Nah, yang kedua ini adalah penguatan kapasitas. Kapasitas sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah bahwa perubahan tidak akan terjadi apabila masyarakat masih dalam konteks atau corak kehidupan yang lama. Maksudnya di sini adalah penguatan kapasitas ini diperlukan supaya masyarakat ini mampu menerima perubahan dan mengimplementasikan perubahan tersebut ke dalam proses-proses dari pengembangan desa sendiri. Contohnya adalah masyarakat mulai terbuka dengan internet, masyarakat mengakses internet, masyarakat memasukkan prinsip online dalam mengolah informasi pariwisata, mengolah informasi UMKM mereka, dan mulai terbuka kepada masyarakat luas. Nah, ini ada indikasi penguatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini akan berdampak pada keberlangsungan kelembagaan itu sendiri, bagaimana kelembagaan itu akhirnya dapat berdiri dan juga bermanfaat bagi desa wisata. Yang ketiga adalah produk dari pembangunan dalam komunitas. Nah, ini maksudnya hasil dari pembangunan di dalam komunitas, apa yang dihasilkan dari pembangunan komunitas, apa yang dihasilkan dari pembentukan kelembagaan, entah itu berupa barang atau jasa. Nah, seperti contohnya ketika produk
produk tidak hanya berupa barang dan jasa, dijelaskan di sini bahwa contohnya adalah produk kelembagaan sosial. Nah, dari kelembagaan ini masyarakat mendapatkan apa? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Apakah dengan begitu masyarakat bisa menambahkan nilai guna? Apakah masyarakat bisa menambah segi finansial mereka? Apakah ada nilai-nilai yang kemudian dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang berdampak positif? Nah, dari ketiga pilar ini ada satu komponen yang kemudian sangat mempengaruhi dari semua pilar yang ada, yakni adalah kemunculan agent of change atau aktor yang bisa mendorong perubahan di masyarakat. Nah, entah itu agen of change ini, agen perubahan ini bisa muncul dari pemuda, bisa muncul dari pejabat daerah, atau bisa muncul dari komunitas yang memang sudah ada di masyarakat tersebut. Nah, adanya aktor yang mendorong perubahan ini akan memberikan sentuhan yang berbeda, sentuhan yang memberikan motivasi masyarakat untuk bisa lebih maju, dan dia memberikan solusi-solusi, memberikan cara-cara, memberikan tutorial seperti apakah pembangunan yang harus dilakukan, pengembangan seperti apakah yang harus dilakukan. Nah, di dalam proses untuk menunjang keberlanjutan pariwisata yang ada di desa wisata, diperlukan sebuah penguatan kapasitas kolaborasi yang bisa dilakukan melalui pengembangan komunitas atau pembentukan kelembagaan yang secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan terhadap objek pariwisata. Nah, pengembangan komunitas ini yang dilakukan desa umumnya terbagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah level yang dimulai dari aras komunitas atau desa, yang kedua adalah aras antar desa, yang ketiga adalah aras kerjasama. Nah, fokus kita di sini dalam sosialisasi ini adalah pembentukan komunitas yang berasal dari komunitas itu sendiri atau berasal dari desa itu sendiri. Jadi desa membentuk dirinya sendiri melalui pembentukan komunitas atau kelembagaan. Nah, ini akan dijelaskan di sesi selanjutnya, yakni mengenai inovasi kelembagaan. Proses memajukan desa melalui sektor wisata pada akhirnya akan mendorong desa untuk melakukan inovasi di bidang kelembagaan, dan di sini peran stakeholder atau pemangku kepentingan atau pejabat setempat menjadi sangat penting atau sangat krusial, di mana komunitas atau lembaga tentunya membutuhkan partisipasi dari pemimpin juga, baik dari pejabat daerah atau para tokoh setempat, dan juga para warga sekitar yang menjadi anggota dari lembaga tersebut. Nah, lalu apa peran pemerintah di sini? Ternyata peran pemerintah memang sangat penting untuk bisa menjaga dan juga mendorong kelembagaan bersifat berkelanjutan. Akan membahas contoh-contoh jenis lembaga sosial yang ada di sektor pariwisata. Contohnya adalah Pok Darwis atau kelompok sadar wisata. Dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk dari kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam 2 hal. Yang pertama adalah masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik bagi para tamu atau wisatawan yang berkunjung, dan mewujudkan lingkungan dan suasana yang mendukung untuk para wisatawan ini memperoleh rasa nyaman. Dan yang kedua adalah masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata. Nah, sebagai wujud kebutuhan dasar ini, mereka akan mengenalkan mengenai pariwisata, memberikan fasilitas-fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi para masyarakat yang datang ke sana.
Nah, Pok Darwis ini atau kelompok sadar wisata ini biasanya dibentuk oleh pemangku kepentingan atau para pejabat, atau bisa juga dibentuk atas kesadaran masyarakat sekitar bahwa mereka perlu membentuk suatu lembaga untuk bisa menaungi wisata yang ada di daerah tersebut, atau memang wisata yang menjadi tanggung jawab pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah Karang Taruna. Nah, ini adalah di mana menjadi wadah para pemuda untuk mulai menunjukkan eksistensinya dalam mengelola pariwisata. Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna juga merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari dan oleh untuk komunitas masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan. Nah, di sini Karang Taruna juga memegang peran penting bahwa para pemuda ini tidak bisa disepelekan perannya bagi masyarakat. Di sini dalam penguatan kelembagaan, pembentukan kelembagaan desa, Karang Taruna bisa dijadikan opsi untuk menjadi salah satu komunitas yang juga bisa memperdayakan atau mendayagunakan potensi yang ada di desa tersebut. Kemudian ada LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, ini bagi daerah-daerah yang memang berfokus pada pengembangan wisata yang ada di hutan. Sekarang banyak sekali hutan-hutan di Indonesia, banyak sekali hutan-hutan milik perhutani yang kemudian dijadikan wisata oleh masyarakat. Nah, Lembaga Masyarakat Desa Hutan ini tidak hanya memberikan fasilitas yang memadahi atau membangun fasilitas yang memadahi, mengatur struktur dan juga apa saja yang harus dilakukan untuk menjadikan wisata ini berkelanjutan, tapi juga berfungsi untuk mengelola dan juga melindungi hutan-hutan dari dampak-dampak negatif pariwisata, seperti pembuangan sampah secara sembarangan atau aktivitas-aktivitas yang bisa membahayakan hutan. Nah, masyarakat desa ini berfungsi juga untuk LMDH ini berfungsi juga untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan pada konteks sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Selanjutnya ada Duta Wisata. Duta Wisata ini menjadi salah satu lembaga yang bisa dibentuk oleh desa yang bertujuan untuk mempromosikan desa-desanya atau potensi di desanya untuk di-upload di sosial media atau dipromosikan melalui penyebaran buklet-buklet dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari Duta Wisata sendiri adalah orang yang dapat diandalkan dalam mempromosikan bidang pariwisata kepada calon-calon wisatawan dalam rangka meningkatkan citra daerah. Nah, desa-desa ini, Desa Gunung Sari bisa mencoba untuk mulai menunjuk siapa duta wisata yang bertanggung jawab untuk melakukan promosi melalui media sosial, melalui kanal-kanal yang telah disediakan di internet, seperti YouTube atau sosial media lainnya, untuk bisa mulai mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah Gunung Sari. Selanjutnya ada LPMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Nah, tujuan dari LPMD ini biasanya dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada aspek pembangunan, entah itu pembangunan ekonomi, pembangunan wisata, pembangunan budaya, dan lain sebagainya. Nah, LPMD ini juga menjadi sangat penting ketika masyarakat dihadapkan pada realitas yang harus dilakukan, di mana penguatan kapasitas seperti yang dijelaskan tadi mengenai pilar pengembangan masyarakat menjadi penting untuk bisa mengubah dalam proses pengembangan masyarakat desa atau dalam proses pengembangan menuju desa wisata. Nah, yang terakhir adalah pengembangan komunitas. Nah, sebenarnya pembuatan komunitas atau pembentukan komunitas ini hampir sama dengan Pok Darwis,
Hanya saja komunitas ini bersifat lebih luas atau bersifat lebih coraknya lebih banyak, variasi komunitasnya lebih banyak, tergantung bagaimana desa itu menamai komunitas ini, seperti komunitas pemuda Gunung Sari, komunitas wisata A, wisata B, seperti itu. Secara garis besar, kelembagaan-kelembagaan yang telah dijelaskan tadi umumnya memiliki tanggung jawab sebagai berikut: mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat di daerahnya, melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek. Jadi sebelum mengambil keputusan ada baiknya, dan memang segalanya harus melalui kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya juga bertanggung jawab mempromosikan kebanggaan masyarakat termasuk wisatanya, menjamin sustainabilitas lingkungan atau menjamin keberlangsungan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, di mana wisata tentunya tidak boleh melupakan bahwa lingkungan pun tetap harus dijaga, bahwa keberlangsungan lingkungan juga akan mempengaruhi wisata itu ke depannya. Nah, terdapat 5 kriteria yang dikembangkan oleh para ahli sebagai tolak ukur kesuksesan pembangunan kepariwisataan. Yang pertama adalah manfaat yang diperoleh komunitas harus terdistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat dan destinasi. Yang kedua adalah manajemen kepariwisataan yang baik dan berhati-hati. Nah, kelembagaan tidak hanya setelah membentuk lalu melupakan apa itu tanggung jawabnya, tapi manajemen kepariwisataan yang baik dan berhati-hati artinya bahwa kelembagaan yang dibentuk telah sesuai dengan tujuan awal, bahwa kelembagaan ini memang berfungsi untuk memfasilitasi desa dalam mengembangkan wisatanya. Nah, yang ketiga adalah kelembagaan harus memiliki kemitraan yang kuat dan dukungan baik dari dalam maupun luar komunitas. Jadi kelembagaan ini bersifat berlanjut. Kelembagaan ini akan bersifat berlanjutan atau keberlanjutan apabila memiliki kemitraan yang kuat, baik itu kemitraan yang ada di dalam maupun kemitraan yang ada di luar desa. Seperti contohnya, kelembagaan harus bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa ikut turut berpartisipasi dalam mengembangkan desa. Yang keempat adalah keunikan daya tarik. Keunikan daya tarik harus dipertimbangkan untuk mempertahankan keberlanjutan destinasi. Jadi lembaga wisata harus mulai memikirkan apa yang menjadi daya tarik dari wisata desa agar ini menjadi corak yang berbeda dan bisa terus ada, karena itulah yang menjadi sesuatu yang menarik dari desa tersebut yang tidak ditemukan di desa lain. Nah, yang terakhir adalah pelestarian lingkungan tidak boleh terabaikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pariwisata juga harus memastikan bahwa lingkungan sekitar terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas wisata. Nah, dari sosialisasi yang telah disampaikan mengenai pengenalan kelembagaan di sektor pariwisata, setidaknya ada 2 kesimpulan yang bisa kita petik dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah bahwa komunitas atau lembaga yang kuat dan produktif dapat menjadi basis perubahan sosial. Nah, basis perubahan sosial ini adalah menuju pengembangan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih makmur dan juga berkeadilan. Dan yang kedua, perancangan atau merancang pengembangan masyarakat membutuhkan agen of change atau agen perubahan. Bagaimana setelah mendengarkan penjelasan ini, apakah Bapak Ibu sekalian mulai tertarik untuk menjadi agen of change atau mulai mendapatkan ide-ide untuk segera membentuk sistem kelembagaan untuk bisa memfasilitasi pengembangan desa wisata yang ada di Gunung Sari? Nah, dari podcast kali ini saya Rahma Istiqomah dari unit KKN PPM UGM Kota Batu Bumiaji 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan juga menyimak penjelasan mengenai pengembangan sistem kelembagaan di sektor pariwisata.
Sampai jumpa lagi di podcast-podcast dan penjelasan selanjutnya. Terima kasih.